mapan dulu baru beli rumah. Itu adalah kebohongan yang terbesar menurut Derry. Mentor bukan kunci dari sukses. Tapi mentor bisa memanage kita untuk menjadi sukses. Nyicil nggak salah selama itu dipakai untuk mendapatkan yang bisa menghasilkan uang. Betul. Gitu ya. Sekarang standar setiap orang itu adalah media sosial kok. Oke. So, Derry bilang nggak dua-duanya kok. Nah, kok satu cerita bisa jadi adalah jawaban yang selama ini kamu cari. Selamat datang di rumah Kotomi. Akhirnya tamunya Kotomi nyampe juga nih. Oke, kita sambut dulu. Hey Der, akhirnya senang sekali bisa hadir. Ayo, silakan. Mari. Nah ini memang baru pindah, jadi beginilah kondisinya. Oh, oke. Ya. Keren banget nih kok. Iya. Keren banget. Silakan. Oke. High ceiling banget. Iya, biar lega jadinya orang-orang yang ngobrol juga jadi enak. Silakan. Iya benar. Thank you kok. Der, thank you udah sempetin datang ke rumahnya Kotomi. Kebetulan hari ini ada Aldi di sini. Kotomi cerita sama Aldi tentang perjumpaan Koko sama kamu. Kita memang baru ketemu pertama kali ya. Tapi cerita kamu sebagai putra daerah itu buat Koko sangat berkesan. Iya. Apalagi kamu tuh pernah jadi SPB, pernah juga di pengemudi online. Ya. Hidup di ibu kota, berasal dari bukan Lampung ya, tapi lebih dalam lagi dari kota di dalam Lampung ya, daerahnya gitu ya. Apa yang membuat kamu bisa sesukses ini di ibu kota? Boleh dong ceritain buat Aldi, siapa dirimu? Mungkin kalau bicara dari sisi saya pribadi, Mas Aldi. Jadi kalau misalkan dari saya pribadi itu, saya lahir dari ibu kota yang kecil di Kabupaten Waikanan namanya kok, di sebuah Kabupaten Waikanan. Yang mungkin di Lampung sendiri banyak orang taunya provinsi Lampung itu cuma ada beberapa kabupaten. Nah, tapi kita di kabupaten yang sendiri terpencil itu Kabupaten Waikanan sendiri. Waikanan. Sampai mulai dari meniti karir, saya cuma lulusan SMA, Mas Aldi. Pada saat itu, ketika saya ke Jakarta, mindset saya cuma satu. Bagaimana caranya saya bisa ngebangun networking di Jakarta sehingga saya bisa punya power, saya punya penghasilan, punya income yang cukup lumayan besar sehingga saya bisa dihargai oleh orang lain. Oke. Singkat cerita, pokoknya kamu sekarang ada di dunia hukum juga, di dunia commerce juga ya? Saat ini memang saya kemarin juga sempat sudah menyelesaikan di S1 Hukum. Saat ini juga saya bekerja sebagai Senior Business Development di salah satu platform terbesar di Indonesia, di salah satu e-commerce. So, perjuangannya nggak sesingkat itu, tapi saat ini saya di posisi itu, Mas Aldi. Oke. Itu tentang perumahan ya? Tentang perumahan. Nah, bicara perumahan nih, aku pengen Aldi belajar sesuatu dari dia nih. Menurut Koko bagus. Jadi kalau hari ini kamu punya uang, yang kamu lakukan itu beli rumah dulu atau bisnis dulu? Nah ini kan kamu kan tertarik kan kamu UMKM nih, kamu pengen tahu. Iya. Kita belajar dari Derry. Derry bilang nggak dua-duanya kok. Nah, kok? Kalau Derry berprinsip bangun skill dulu untuk mendapatkan sebuah income. Ketika kita punya skill, kita punya income. Setelah kita punya income, disitulah kita bisa bangun bisnis dan kita bisa beli rumah. Oke. Jadi rumah tetap penting, tapi rumah tetap penting. Oke. Bisnis juga tetap penting, tapi untuk mendapatkan sebuah rumah, untuk membeli rumah dan untuk membangun sebuah bisnis tidak menutup kemungkinan kita harus butuh income kok. Ya. Kemarin kan kita ngobrol ada 3 tahap yang menurut kamu itu selalu berulang lah di semua masa yang berguna banget. Apa aja? Yang pertama skill, sudah pasti kok. Yang kedua adalah networking dan yang ketiga adalah pendapatan atau income. Ketika kita punya 3 ini, kita akan menghasilkan sebuah income yang dimana kita bisa buka bisnis dan mungkin kita bisa beli aset. So, jadi Derry punya keyakinan 3 ini karena untuk mendapatkan sebuah penghasilan, untuk ngebangun sebuah bisnis, untuk mendapatkan sebuah aset, ya kita harus punya 3 ini kok. Jadi inget tuh pengetahuan, kemudian pertemanan, dan pastinya pendapatan. Betul. Karena percuma ya, kalau nggak punya pendapatan, kita nggak bisa ajak teman baik makan. Betul. Nggak bisa ajak teman baik makan, bagaimana kita bisa dapetin pengetahuan baru, updatein apapun yang baru ya. Oke, Aldi, tapi kan kita tahu ya sekarang banyak juga kebohongan ya. Kita pengen tahu nih dari Derry.
kebohongan terbesar apa sih tentang dunia properti? Maksudnya tentang beli rumah itu udah nggak penting tuh bagaimana tanggapannya? Kalau bicara kebohongan, Dery akan bicara mapan dulu baru beli rumah. Itu adalah kebohongan yang terbesar menurut Dery. Why? Kenapa? Karena kalau kita bicara beli rumah ketika mapan, harga rumah semakin hari semakin tinggi kok. So kita harus aware yang namanya inflasi dan kenaikan harga tanah itu setiap tahun meningkat. Kalau ditanya kapan sih waktunya yang tepat untuk beli rumah, mungkin kita bilang rumah itu akan murah 5 tahun ke belakang. Iya dong? Yes. So kalau misalkan kita nunggu mapan, ya kita sampai kapanpun kita nggak akan punya aset rumah. Tetap perlu beli rumah sebagai aset. Betul. Ya. Nah tapi sekarang kalau misalnya aset kamu hilang semuanya hari ini, terus kamu kembali ke titik zero lagi, which is itu kamu pernah jalanin sebagai SPB, pernah ngelayani di counter handphone, pernah juga jadi pengemudi online. Ya. Ini bahkan sampai semua kamu punya media sosial pun hilang. Apa yang akan Dery lakukan? Dery di awal itu ngebangun 3 hal yang tadi kok, skill, networking, dan income. Ketika Dery punya 3 ini, ketika Dery balik ke titik zero lagi, Dery akan menghubungi, karena Dery punya skill, Dery akan perdalam skillnya Dery lagi, dan Dery akan menghubungi networking Dery. Karena di setiap orang-orang yang kita kenal, yang kita temuin, pasti selalu ada opportunity. Berarti kata kuncinya kalau mendadak nol lagi keadaan, cari orang terdekat yang bisa kita bantu. Betul. Karena dari situ solusi mulai ada lagi buat hidup kita ya. Menciptakan solusi buat orang lain, persoalan kita terselesaikan. Gitu ya. Oke. Kalau Dery tipikal orang dengan siapapun itu, Dery mau ngobrol dan berbicara. Karena setiap orang yang Dery temui selalu ada yang namanya peluang. Oke. Gitu. Cicilan itu salah nggak sih? Kalau dibilang cicilan salah atau enggak, sebenarnya enggak sih kok. Kenapa? Karena kita ngomongin bisnis properti itu kan bisnis yang leverage ya. Kita punya cicilan untuk mendapatkan sebuah aset. So kalau dibilang salah atau enggak, sebenarnya enggak. Daripada kita punya uang, enggak jadi apapun. Jadi Dery punya prinsip ya, kalau misalkan memang harus nyicil, Dery yakin kok 100% orang yang sekalipun orang kaya pun itu pasti punya cicilan. Tapi dengan cicilan itu bisa menghasilkan sebuah bisnis. Let's say kita dapat pekerjaan, kita harus gadein SK pekerjaan tersebut untuk membuka bisnis atau memperkuat bisnis. So kan kita tetap nyicil kan ke bank, tapi kita dapat modal dari bank. So jadi nyicil nggak salah sih. Nyicil nggak salah selama itu dipakai untuk mendapatkan yang bisa menghasilkan uang. Betul. Gitu ya. So kalau prinsip orang kaya, Dery pernah dengar orang kaya itu bilang, kalau mindset orang, Dery nggak ngomongin orang bawah, tapi ngomongin mindset orang rata-rata kok. Mereka ngambil uang, punya uang untuk konsumtif. Untuk beli makan, buat gaya, lifestyle, dan lain sebagainya. Tapi kalau mindset orang kaya, mereka punya uang bekerja untuk mereka. Oke. Dan menurut Dery, nggak semua orang punya mindset seperti itu. Yang seringkali bikin Gen Z itu kesulitan punya rumah adalah karena gengsi. Iya. Gen Z itu bisa kalah karena gengsi. Betul. Kenapa? Karena Dery itu banyak melihat saat ini kalau misalkan Dery bekerja ataupun kemarin sempat di salah satu organisasi, itu kebanyakan Gen Z kok. Dan mereka itu ternyata tiap hari ada yang banyak beli minuman kopi di kafe, dan mereka juga pakai mobil juga mewah, handphone juga branded. Ya, Dery bilang mereka punya uang sebenarnya. Ternyata pada saat untuk beli aset mereka nggak punya kok. Nah ini yang Dery bilang bahwa ternyata Gen Z itu lebih banyak mereka gengsinya sangat-sangat besar. Sekarang standar setiap orang itu adalah media sosial kok. Oke. So mereka nggak punya plan 5-10 tahun ke depan. Dery pernah tanya, plan 5 tahun sampai 10 tahun ke depan kamu pengen jadi apa? Mau seperti apa? Berapa income-mu? Mereka nggak tahu. Jalanin aja. Yang penting mereka sudah punya mobil mewah, barang branded. Tapi mereka nggak pernah aware ternyata 5-10 tahun ke depan kita belum tentu masih di fase yang sama. Waktu terus berjalan kok. Mungkin bisnis yang kita sekarang jalanin masih eksis, tapi kita nggak tahu 5-10 tahun ke depan. Dulu seperti pandemi, kita nggak pernah tahu ternyata ada pandemi. So banyak banget orang yang ternyata banyak yang kolaps dan lain sebagainya, sehingga mereka bisnisnya harus tutup. Jadi sebenarnya Gen Z itu uangnya ada, cuman gengsi mereka terlalu besar. Oke. Sehingga mereka tidak punya plan 5-10 tahun ke depan. Oke, jadi artinya sayangnya mereka pintar menghasilkan tapi nggak punya 5-10 tahun planning ke depan. Betul. Gitu ya. Ini Mereka yang tidak punya jadi plan. problem gitu ya. Yes. Oke, nah sekarang kalau misalnya Kotomi kasih Dery 10 miliar ya, kita kasih dia 10 miliar, kita pengen tahu apa yang nggak bakalan kamu beli, walaupun kamu punya uang 10 miliar nih, apa yang nggak bakalan kamu beli?
Yang nggak bakal aku beli adalah barang yang harganya terus turun. Oke. Salah satunya mungkin mobil mewah yang dimana secara barang terus akan turun. Yang akan Dery beli adalah aset pastinya kok. Nah tapi kan seringkali orang bilang gini, kamu kan juga dilihat dari penampilanmu, dilihat dari mobilmu. Betul. Kalau kamu misalnya ke tempat suatu acara, Betul. turun dari mobil mewah kan beda, Der. Bener sih kok. Nah ini yang Dery yakinin, dan Dery pernah juga ngobrol sama salah satu orang yang punya gedung di SCBD tuh. Beliau bilang, kebanyakan orang sekarang itu adalah kemakan gengsi. Emang nggak salah sebenarnya, penampilan itu sangat penting. Tapi ternyata gengsi yang terlalu besar itu juga menghasilkan cash flow yang tidak bagus. Ketika kita punya uang 10 miliar, kita beli mobil mewah seharga 2 miliar, 5 miliar, uangnya sisanya buat apa gitu loh. Tadi kita tidak punya plan. Akhirnya ya kalau misalkan Dery punya uang 10 miliar, fotomigrasi, Dery akan ngebangun yang namanya skill. Terus yang kedua, Dery akan ngebangun sebuah networking yang lebih besar lagi. Dan yang ketiga yang pasti beli aset. Ya tapi Der, sekarang kan rata-rata ya kita tahu ya, kalau rumah itu katanya udah terlalu mahal, udah nggak tren banget lah. Hari-hari gini beli rumah, nyewa aja, kenapa harus beli? Kalau dibilang rumah udah terlalu mahal, betul kok. Memang saat ini, karena kan properti terus naik. Kebanyakan orang karena mindsetnya, oke, rumah sekarang udah terlalu mahal. Tapi mereka nggak aware ternyata inflasi itu terus berjalan gitu loh. Kenaikan harga tanah itu terus meningkat. So mau sampai kapan? Kalau kita punya uang, kita tabung tanpa kita mikir panjang, oke kok, sebagai contoh deh. Pemikiran orang yang mau beli aset itu harus nabung, itu menurut Dery pemikiran yang sangat salah. Pemikiran yang sangat salah. Kenapa? Kita nabung untuk ngumpulin harga rumah 2 miliar, kita ngumpulin cukup 5 tahun untuk bisa dapat uang 2 miliar. Ketika kita sudah 10 tahun atau 5 tahun setelah kita nabung, mungkin harga rumah tersebut udah lebih dari 2 miliar. Ya kan? Oke, masuk akal. Dan itu yang kita terjadi di properti saat ini. So, kalau misalkan ada orang bilang rumah sekarang udah terlalu mahal, kalau 5 tahun lagi apa nggak lebih mahal? Oke. Jadi dengan kata lain, Dery menyarankan supaya beli rumah cicilan? Dery tidak menyarankan beli rumah yang harus menyicil juga gitu. Sesuaikan dengan income. Oke. So, kalau misalkan income kita belum cukup, ya jangan dipaksakan. Bangun skill dulu, yang tadi Dery bilang. Skillnya dibangun, networking sudah punya, disitulah kalian dapat income. Income-nya cukup. Kalau misalkan mereka harus nyicil untuk beli rumah, it's okay. Oke. Tapi harus punya perhitungan juga. Mana lebih oke, beli rumah secara cash ataupun cicil? Kalau ditanya beli rumah secara cash atau cicil, Dery akan tetap bilang pasti rumah beli secara cash. Oke. Why? Kenapa? Karena kalau misalkan beli rumah secara cash, let's say rumah harga 10 miliar, kita beli secara cash, 10 tahun kemudian ketika kita pengen bangun bisnis lagi dengan kita tidak mungkin income kita yang belum cukup, kita punya rumah, ya kita bisa jaminkan sertifikat rumah untuk mendapatkan sebuah uang yang dimana kita bisa ngebangun bisnis dengan uang tersebut. Oke, buka rahasia dong. Ya. Pengalaman kamu di e-commerce itu tentang mengapa penting beli rumah baru daripada beli rumah lama? Oke. Kalau ditanya kenapa penting rumah baru atau rumah daripada lama? Rumah lama gitu. Ya, dari experience ya. Based on dari experience itu kalau kita ngomongin rumah second, rumah second itu kebanyakan adalah kan murah-murah. Betul, rumah second itu murah-murah kok. Tapi secara ekosistem itu tidak terbangun. Bisa jadi tidak terbangun. Mungkin kalau kita ngomongin area sekitar ya, kita ngomongin area sekitar, itu selling point-nya nggak ada. Mungkin aksesnya jauh, terus areanya banjir dan lain sebagainya, itu kita nggak pernah tahu. Tapi kalau misalkan rumah baru, jaminannya adalah developer biasanya mereka sudah punya set plan. Kedepannya 5 tahun ke depan ini akan jadi apa? Iya benar. Ya. Persiapan tol, Betul. Persiapan apa mereka udah. Ya karena pengetahuan tadi ya. Betul. Infrastrukturnya lebih oke. Infrastruktur. Masuk akal. So jadi artinya Dery akan menyarankan rumah baru. Untuk genset ya. Ya, yang jadi lebih well plan lah. Betul. Kan genset nggak punya waktu renovasi aja mau waktu. Iya benar. Kita nggak mendalami lah. Benar. Ya, gitu ya. Dan tingkat kenaikan propertinya akan jauh lebih signifikan rumah baru kok. Kenapa? Karena kan kalau ngomongin developer, ngebangun A, ngebangun B, ngebangun C, dan itu akan menaikkan okupansi dari si area tersebut. Okupansinya banyak, UMKM jalan, ya rumah itu akan semakin mahal. Oke, ini menurut keyakinan Dery ya. Beli rumah baru atau beli rumah second yang murah? Beli rumah baru. Why? Balik lagi yang Dery bilang tadi kok. Yang aku bilang, kalau kita beli rumah second, banyak hal yang mesti direnovasi. Mungkin harga beli dengan renovasinya akan sama ratanya.
Oh iya benar Itu renovasi itu yang sekarang pertama. juga iya. Dan yang kedua, kita juga nggak tahu. Oke, kita survei di area sana banjir atau enggak. Iya, Dan di area sana komersil areanya ada apa? Kalau jauh dari mana-mana dan possibility untuk infrastrukturnya juga jauh, terus ngapain kalau kita mesti beli rumah second, even itu murah. PR-nya banyak. Iya. Kan rumah itu aset kok buat kita. Kita mungkin akan tinggal di situnya, tapi nggak untuk selamanya juga kan, gitu loh. Apalagi kita ngomong bicara ibu kota. Masa tua kita itu mungkin banyak ada yang berpikiran akan dihabiskan di Jakarta, ada juga yang akan mungkin dihabiskan di daerah, gitu. So kalau misalkan mau beli rumah di Jakarta, aku akan menyarankan beli rumah baru. Oke. Dalam 10 tahun ke depan, apa yang akan dihadapi oleh orang-orang yang nggak punya rumah? Resikonya gitu. Oke, kalau Selain mahal. Selain mahal ya, kalau ngomongin resikonya untuk orang dalam 10 tahun ke depan, anak-anak Gen Z atau milenial 10 tahun ke depan itu kita akan bicara tingkat inflasi pasti kok. Tingkat inflasi, setelah itu kita bicara suku bunga itu akan terus naik kok. Emang suku bunga pernah turun? Berapa persen turunnya? Jadi saat ini, semakin lama kita beli rumah, semakin besar chance untuk kita tidak bisa beli. Mungkin kalau Dery dikasih pilihan, 10 tahun yang lalu, Dery akan beli rumah 10 tahun yang lalu. Oke, semakin menunda, semakin kecil chance untuk bisa beli rumah. Betul. So, artinya untuk saat ini, once kalian sudah punya income yang sudah cukup, belilah aset. Karena aset itu sangat penting untuk 5-10 tahun ke depan. Kita beli mobil mewah sekarang, 10 tahun ke depan, dijual pasti turun. Tapi kalau kita beli rumah di sekarang, 10 tahun ke depan, pasti naik. Iya. Dan itu chance-nya jauh lebih besar. Mobil boleh dibeli untuk menunjang penampilan, tapi once satu kali saja, ya, bukan dikoleksi ya. Kecuali kalau nanti udah lebih nggak apa-apa. Udah lebih nggak apa-apa, betul. Iya. Boleh cek kok sama orang-orang yang mungkin jauh lebih kaya daripada kita saat ini. Rata-rata mereka tuh pasti aset dulu di mana-mana, mobil baru belakangan. Oke, Der, kamu kan masih usianya muda, dan juga di bidang hukum ya. Di bidang hukum. Nah, kalau sekarang ini kamu nanti menikah punya anak, pas di usia tua nanti, kamu akan kasih dia rumah, kasih dia warisan bisnis, atau kamu kasih dia warisan duit? Kalau dibilang, tadi ada 3 hal ya kok. Ya cuma boleh milih satu dah. Oke, apa aja tadi kok? Rumah, bisnis, duit. Kalau bicara 3 ini, Dery akan pasti bilang kasih bisnis. Kenapa kasih bisnis? Tapi bisnis saja nggak cukup ya kok. Jadi harus kasih edukasi ke anak bahwa untuk menciptakan sebuah bisnis kita harus punya skill dulu yang tadi bilang. Setelah skill tadi balik lagi ke yang tadi kok, skill saja nggak cukup tapi kita harus punya networking. So bisnis itu baru bisa dijalankan. Oke, masuk akal. Jadi bukan kaku tentang, kan ada tradisi dulu ibaratnya, gue susah payah beli satu rumah, nanti gue warisin ke anak gue. Ternyata besoknya rumahnya dijual. Betul. Iya kan? Nah itu. Ya, skill pengetahuan ya, mengelola uang. Betul. Ya. Jadi kalau kita bicara 3 hal tadi, masing-masing punya kelemahan sebenarnya kok. Kalau kita ngomongin bicara dikasih rumah ya, suatu saat ketika dia nggak punya skill, dia nggak punya networking, rumah tersebut, dia butuh uang, rumah tersebut bisa dijual. So hilang. Kalau kita ngomongin dikasih duit, dia nggak punya skill, dia nggak punya networking, mau jadi apa? Habis untuk konsumtif. Tapi ketika kita kasih bisnis dan kita kasih edukasi bisnis dan dia akhirnya punya skill, dia punya networking, kita kenalkan ke kolega-kolega kita, aku yakin akan jalan 100%. Nah sekarang kita sama-sama ya beranalogi, kalau sekarang ada anak muda yang usianya 25 tahun, income-nya bagus nih, let's say 15 juta lah per bulan. Kira-kira sampai sekarang ini dia nggak berani beli rumah, dia takut gitu loh. Ini kalau besok bagaimana dan sebagainya. Saran Dery buat dia, kira-kira dia mesti lakukan langkah apa? Uang sih ada, tapi untuk keberanian dia beli rumah itu dia masih takut. Usia 25. Usia 25 tahun. Kalau dibilang dengan income sebesar 15 juta per bulan kok, kalau misalkan mereka tidak punya konsumtif yang cukup banyak, kita bisa ambil let's say 30% dari penghasilan mereka buat cicil rumah bisa kok. Ya 5 juta lah ya. Ya, let's say 5 juta lah ya. Nah, pertanyaannya adalah ketika, ini Dery pernah terapin kok, 5 tahun yang lalu atau sekitar 10 tahun yang lalu, Dery punya penghasilan, Dery bilang, ngapain Dery per bulan mesti nyicil rumah, let's say misalkan 2 juta aja per bulan selama 3 tahun, ketika uang itu dikumpulin, Dery udah bisa bangun bisnis, dan bisnisnya bisa menghasilkan. Udah nggak bisa kita mau beli rumah lagi.
Kita terkumpul uang 100 juta, rumahnya udah mungkin harga 500 juta, mesti nabung lagi. Jadi itu mindset orang yang salah. Makanya aku pernah ngutip omongannya Deddy Corbuzier, orang nabung untuk beli aset itu adalah pemikiran yang bodoh, dia bilang. Deddy Corbuzier pernah bilang gitu. Dia bilang kan. Kenapa? Ya itu, orang kita nabung sampai dengan beli rumah 10 tahun kemudian, uangnya udah dikumpulin, ternyata 10 tahun kemudian inflasi, udah harga tanah naik, udah nggak bisa beli rumah lagi. So nyicil nggak salah. Karena nggak komit ya. Nggak komit. Ya, jadi memang kita perlu pihak ketiga. Which is itu bank untuk mendisiplinkan kita punya komitmen, cash flow. Dan bank itu di situ ya fungsinya. Iya, Tapi sekarang kalau misalnya bicara tentang investasi nih, Ter, kan ada definisi bahwa ngapain rumah mahal, gue beli tanah aja, tanah yang luas ya di pinggir, kemudian gue bisa bangun rumah sesuai apa yang gue mau. Pilih mana? Beli tanah atau beli rumah? Jadi akan beli rumah. Kenapa? Beli tanah sebenarnya nggak salah kok. Tapi tujuannya apa dulu? Kalau misalkan kita beli rumah untuk aset, Derry akan bilang beli rumah dari beli tanah. Kenapa? Kalau misalkan beli rumah, Derry tahu the next future yang akan dibangun oleh developer itu apa. Selling point itu sangat penting kok. Banyak orang yang nggak tahu itu adalah kalau kita ngomongin okupansi, semakin banyak orang yang tinggal, nilai jual semakin besar. Yes. Kita contoh, Gading Serpong. Gading Serpong mungkin harga tanah dulu murah, sangat-sangat murah. Kalau misalkan kita beli pada saat era dulu, ya mungkin kita jual di sekarang, rumah yang udah jadi, udah berapa? Sekarang harga rumah 1M, 2M udah nggak ada di area sana gitu loh. Jadi sekarang kalau kita ngomongin rumah baru, itu kita harus tahu the next future-nya akan bangun apa, dekat nggak dengan tol, komersial areanya ada apa, dekat nggak dengan pusat perbelanjaan. Once kita udah tahu semua, selling point-nya juga sudah ada, dan kita tahu developer tersebut memang komit akan ngebangun itu semua, ya why not? Kalau kita beli tanah itu di mana ada tanah kosong sekarang di Jakarta kok? Udah nggak ada. Tanah kosong kita larinya ke area-area di pinggir Jakarta. Depok, Tangerang, Bekasi. Dan kita tahu juga, kita tahu area sekitar ada apa. Kalau kita ngomongin area sekitar jauh dengan komersial area, jauh dengan infrastruktur, ketika kita beli sekarang, jumlah kenaikannya nggak terlalu signifikan. Memang murah, bisa dibangun mau-maunya kita, betul. Tapi nggak punya future plan-nya. Betul. Dan balik lagi ya, tujuannya apa ya? Apa? Gak ada yang salah nih, beli rumah atau tanah, tapi balik lagi, tujuannya apa, dan kamu mesti mikir tadi, kalimatnya bagus tuh. Semakin banyak yang tinggal, semakin besar, kemungkinan besar investasinya akan naik. Semakin naik, betul. Oke. Nah, tapi kan gini, banyak orang yang nggak ngerti tentang cicilan, ya kan? Kalau sekarang beli rumah lewat bank, wah nanti mahal, floating dan sebagainya. Bagaimana pengetahuan dari Derry yang bisa dibagikan buat teman-teman semua? Nah, pengalaman Derry di properti ya kok, banyak generasi milenial atau Gen Z yang mereka nggak tahu ternyata kalau misalkan suku bunga itu kita bisa tetapin di awal di bank. Kita komit dengan bank. Tetapin di awal? Kita tetapin di awal di bank. Dan kita harus bikin komparasi. Dari setiap bank mereka tetapin suku bunga itu floatingnya berapa lama dan kalau floating berapa. Jadi kita compare gitu ya. Betul. Adu dulu ini cara mekanismenya ya. Bener. Jangan asal langsung satu bank langsung diterima aja. Betul. Gitu ya. Nah jadi kadang kebanyakan orang males untuk nyicil. Punya cicilan itu nggak salah kok. Yang salah itu adalah ketika mereka tidak mau menyicil dan mereka nggak beli apa-apa. Akhirnya uangnya dipakai untuk konsumtif. Itu kan yang salah. Jadi kalau cicilan yang baik dan yang benar adalah yang pertama ketika mereka punya uang, ya mereka harus tahu berapa persen sih kenaikan suku bunganya, floatingnya berapa lama. Dari pakai salah satu bank untuk nyicil rumah, itu floatingnya kita kenaikan fix berjenjang kok. 3 tahun sampai 10 tahun pertama, itu fix berjenjang maksimal 3-4%. 3-4%. Wow. Setelah itu 10-15 sampai dari kebetulan 15 tahun ngambilnya, 10-15 tahun ke depannya itu cuma fix dari agak-agak lupa, maksimal intinya sekitar 7-8%. Bener nggak kalau bank itu katanya lihat usia kamu kalau masih muda, oh iya, dia kasih kamu juga chance-nya lebih besar gitu. Betul, kalau bener itu ya? Betul, ya. Karena sama kayak insurance ya? Iya, karena kan kita ngobrolin usia produktif. Iya. Kalau usia masih produktif, bank akan lebih banyak memberikan chance untuk berapa lama durasi. Iya, chance-nya misalnya kamu mau ngajuin 20 tahun, 30 tahun, dia kasih karena dia usia kamu masih muda. Tapi kalau udah kamu makin lambat untuk ngambil, ya umurnya dia juga nggak bisa. Paling dia bilang, Pak 10 tahun aja dah. Betul, iya. Ada pertimbangan umur. Ada pertimbangan umur itu. So, lebih cepat, lebih baik kalau memang iya, benar. Lebih cepat, lebih baik. Karena ya menunda waktu,
tidak baik ya kok. Beli rumah selalu lebih murah 5 tahun yang lalu. Betul. Wah, itu punchline banget sih. Makanya kalau orang Jawa kok, kebetulan kan dari sukunya Jawa, di Jawa itu ada yang namanya alon-alon asal kelakon. Alon-alon asal kelakon. Iya. Pelan-pelan asal berhasil, karena asal terlaksana. Jadi beli rumah nyicil nggak salah sama beli rumah nyicil. Daripada kita tidak beli sama sekali. Iya. Jadi dulu pernah punya pikiran, kalau misalkan dari nyicil rumah, misalkan 1 bulan harus bayar 2 juta, dikalikan 5-10 tahun ke depan. 10 tahun ke depan dari punya uang senilai, let's say kalau misalkan 2 juta, kali 10 tahun kan 240 bulan. Berarti kalau misalkan kali 240 bulan, totalnya 240 juta. Nah, ketika 10 tahun kemudian ada uang 240 juta, Dery bisa buka bisnis. Mindsetnya dari 10 itu, ternyata pas Dery tunggu sampai 10 tahun kemudian, Dery nggak punya uang sebesar itu. Karena nggak ada komitmen, nggak ada komitmen. ngaturin. Ya, Yes. kita perlu pihak ketiga yang untuk memanage. Betul. Kita lihat dari kalangan mid to low. Teman-teman yang di mid to low ini kan juga penghasilannya setengah mati, mereka berjuang. Dia pernah ngalamin posisi sebagai pengemudi online, SPB, gaji mungkin UMR sedikit lebih lah gitu ya. Bagaimana bisa menyicil rumah? Strateginya bagaimana caranya? Oke. Yang pertama kalau misalkan kita ngobrolin bagaimana strategi untuk kita bisa punya rumah dengan mungkin dengan cara menyicil ya kok. Yang aku bilang bahwa sebenarnya nyicil itu nggak salah. Yang salah adalah ketika kita punya uang nggak jadi apapun. Kan itu. Jadi ketika kita punya penghasilan yang memang belum cukup signifikan, yang mungkin UMR lebih sedikit, sisihkan 30%. Untuk patokannya 30%. Untuk kita bisa menggunakan uang tersebut untuk mencicil sebuah rumah. Kenapa? Karena dari dulu punya mindset bahwa ketika punya uang ditabung 5 tahun atau 10 tahun dan ini bisa beli rumah cash. Ternyata nothing kok, nggak bisa jadi apa-apa gitu. Jadi kalau kita punya income dan kita masih cukup produktif, sisihkan income tersebut untuk membeli sebuah aset. 30% nggak cukup apa-apa, Mas Dery. Sekarang paling 30% saya punya duit ini, paling saya bisa, ya ibaratnya untuk makan sehari-hari, paling banter-banter pun ikut seminar properti. Nah, yang menarik dari Dery bilang tadi, kalau jadi seorang Dery, kembali ke usia 20, yuk bakal nggak beli properti dulu, nggak nyicil dulu, tetapi malah invest ke mentor. Kenapa? Jadi artinya batal nih, nggak jadi beli rumah, malah nambah ilmu. Ngapain? Oke. Kan kalau penjual udah. Betul. Oke, kalau ditanya kok mentor itu bisa bikin kita sukses atau enggak? Mentor bukan kunci dari sukses. Tapi mentor bisa memanage kita untuk menjadi sukses. Dengan apa? Ilmu dan skill. Mentor itu bisa memperkecil kemungkinan kita untuk gagal. Kenapa? Karena dulu Dery belajar dari pengalaman. Karena pengalaman itu adalah guru yang paling mahal kan. Dery harus melewati banyak hal sehingga Dery saat di titik ini banyak kegagalan yang udah pernah Dery lewatin. Dan banyak waktu, tenaga, serta uang yang Dery udah keluarkan untuk mencapai sebuah kegagalan tersebut. Kegagalan juga perlu dicapai kok. Jadi bukan nggak perlu dicapai. So kalau punya mentor, kita chance untuk gagal itu jauh lebih kecil. Kenapa? Karena manajemen resiko bisa dibantu oleh mentor. Jadi gagal kamu cari gitu? Betul. Karena kalau dulu pada saat Dery sekolah, pada saat aku sekolah kok, Dery mesti belajar dulu, baru ujian. Tapi di dalam hidup yang Dery pelajari, ternyata kita dapat ujian dulu, baru kita belajar. So, artinya gagal itu nggak pernah salah. Iya. Jadi gagal yang dicari lebih murah daripada gagal yang akan kamu alami. Betul. Wow. Iya. Oke, sekarang kita berangkat, aku expose dirimu ya, habis-habisan. Dari SPB, dari pengemudi online, kamu bilang, kokoh, setelah saya upgrade skill, sekarang saya cari muka. Di dunia kantor kan, wah lu cari muka lu bro, gitu kan. Itu kan paling dimusuhi. Betul. Tapi Dery malah menjadikan itu sebagai untuk bergerak ke posisi mid. Posisi mid ya. Kan dari low ke mid. Betul. Malah Dery bilang, kokoh kalau saya sih, saya habis-habisan cari muka depan mentor, cari muka depan orang kaya, cari muka depan public figure ataupun politikus. Why? Oke, kalau ditanya kenapa? Yang pertama, Dery itu hidup bukan dengan privilege kok. Lahir dari kalangan, kita nggak pernah bisa milih, kita mau lahir dari kalangan orang apa, mau dari etnis apa, kita nggak pernah pilih. Tapi kita bisa merubah. Apa yang harusnya kita rubah di dalam hidup kita? Salah satunya kita mau jadi apa kok. Nah, jadi pada saat Dery pelajarin, ternyata di dalam hidup kita, khususnya ketika kita tinggal di Indonesia, 3 hal yang paling penting yang harus dijalanin.
You punya kuasa atau punya uang, you punya privilege, atau you punya power dengan cara influence. So, 3 hal mana yang kita bisa ambil? Oke. Nah, kalau kita ngomongin Derry bukan lahir dari kalangan orang yang punya privilege, atau Derry bukan lahir dari orang kalangan yang punya uang atau punya kekuasaan. Dan yang kedua, Derry juga lahir dari orang yang tidak punya privilege apapun dari kalangan orang bawah. Dan yang ketiga adalah seberapa kita bisa ngandelin powerfulnya kita dengan bisa menginfluence. Cara mana yang bisa Derry ambil? Derry cuma bisa ambil cara 2 di bawah kok. Privilege. Kenapa? Itulah Derry kenapa bilang ngebangun networking itu sangat penting. Ketika kita punya networking, kita mau jalan ke satu tempat, kita nggak punya kenal siapa-siapa. Ketika kita punya kenal ada orang yang ternyata kerja di situ, kita tinggal hubungin. Bisa nggak dibantu? Bisa bantu kok. The power Bantu of privilege. Yes. Iya. Ya nggak usah jauh-jauh. Dari skill ke networking. Iya, ke networking. Ya, nggak usah jauh-jauh, kenapa? Nggak usah jauh-jauh. Ketika kita ngurus satu hal aja kok, sesuatu hal. Jadi pernah kerja di salah satu perusahaan yang dimana itu education tentang anak-anak. Tentang anak-anak sekolah, preschool. Ada salah satu ibu yang mau masuk ke situ. Dan ternyata pas mau masuk itu dia nggak punya tiket. Tapi karena Derry kenal sama orangnya, dan orang ini adalah salah satu orang yang Derry kenal, dan setidaknya dia bisa bantu nanti testimoni dan dia bisa ngasih tahu ke orang-orangnya. Derry ngambil dari angle itu, oke lah, nggak apa-apa dia masuk gratis. Tapi setidaknya nanti dia bisa memperkenalkan produk kita bahwa produk kita bagus. Akhirnya Derry kasih tuh masuk, udah nggak apa-apa masuk aja. So artinya kalau dia nggak kenal siapa-siapa, dia nggak akan bisa masuk. Ini the power of privilege. Dan banyak hal lagi yang bisa diambil dari situ. Oke, berarti kalau posisinya berangkat dari posisi low, nggak bakal cicilan beli rumah, nggak bakal beli aset dulu. Yang ada adalah upgrade skill-nya. Ini kita bicara how to ya. Betul. Buat teman-teman semua. Terus sampai di posisi gajinya sudah UMR, sudah dapat kerjaan, sudah menetap. Ibaratnya ya UMR lebih dikit, posisinya udah mid, mulai bisa punya tabungan dikit-dikit, juga tidak ambil resiko untuk aset ataupun beli rumah macam-macam dulu. Betul. Tapi justru perkuat networking. Cari muka kemana-mana. Betul. Bukan artinya negatif ya. Betul. Tapi influence-nya. Bisa bantu orang apa, solusinya apa. Betul. Lalu pastinya kalau sudah dari situ kita mulai dapat penghasilan lebih, maka kita kan posisi mulai high nih. Iya. High itulah waktunya harus investasi properti. Betul. Karena kata Derry tadi itu kan, beli properti selalu lebih murah 5 tahun yang lalu. Betul. Atau 10 tahun yang lalu bahkan gitu ya. Yes. Is that the step yang harus kamu jalanin atau memang inilah step yang memang kamu lakukan? Step yang memang udah aku lakukan dan saat ini lagi dilakukan. Oke. Yang terakhir pendapatan ya, kumpulin pendapatan. Iya, kumpulin pendapatan. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang kok memang kita nggak bisa semata-mata kita benar-benar bisa punya aset kalau kita nggak punya skill dan kita tidak punya networking. Uang aja nggak cukup sebenarnya untuk menghasilkan sebuah bisnis atau sebuah aset. Tapi ketika kita punya skill dan kita punya networking, disitulah kita bisa mendapatkan sebuah income. Oke. Satu legendary quote buat teman-teman semua yang ikut mendengarkan nih, ya. Yang pernah Derry dengar, wah ini quotes yang terbaik yang aku pengen teman-teman juga simpan dalam hati dan kamu pakai quotes ini pasti berhasil lah hidupmu. Oke. Selama ini Derry itu emang hidup dengan beberapa quotes yang Derry tanemin sebagai moto dalam hidup Derry, karena ternyata quotes itu sangat penting juga karena untuk motivasi diri sendiri. Kalau bukan diri kita sendiri yang motivasi, mau siapa lagi kok? Oke. So, ada beberapa quotes yang Derry pernah jadikan moto. Yang pertama adalah untuk teman-teman generasi milenial, khususnya Gen Z, jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Jangan pernah ragu untuk mimpi. Mimpilah kalian setinggi-tingginya, karena berawal dari mimpi itu kita bisa mencapai sesuatu hal yang kita inginkan. Oke. Tapi mimpi aja sebenarnya nggak cukup kok. Tapi bangun dan action kan dari mimpi itu. Oke. Dan Derry juga pernah punya moto bahwa belajarlah atau hiduplah seakan-akan kau akan mati besok dan belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. So, networking itu bisa bangun kita sebuah pelajaran. Dari setiap orang yang kita temuin, kita bisa belajar dari siapapun kok. Oke. Dan saat ini juga di dunia hukum ya? Betul. Oke. Kalau di dunia hukum mungkin satu saja buat kita semua, apa yang kita harus ketahui tentang investasi di bidang properti? Oke. Kalau kita ngomongin dari dunia hukum, bisnis apa yang memang harus kita pelajarin dari dunia properti ya kok? Yang pertama, ketika kita membeli sebuah aset, yang kita harus tahu adalah pasti perizinan kok. Ini yang berhubungan dengan hukum.
izinnya bagaimana, sertifikatnya seperti apa, dan sertifikatnya sudah pecah atau belum. Nah, itu sangat penting, dan kira-kira dari lahan tersebut akan ada potensi sengketa atau tidak. Nah, hal itu harus kita ketahui. So, ketika kita sudah beli rumah tersebut, tidak akan ada terjadi yang namanya sengketa tanah, sertifikat belum balik nama, sertifikat masih belum pecah. Nah, itu nggak ada. Itu yang harus penting orang ketahui ketika beli rumah. Yang pertama harus kita ketahui, sertifikatnya sudah pecah atau belum. Oke. Jadi, status tanahnya masih SHGB atau SHM. Dan kalau misalkan SHM dan udah dipastikan sertifikatnya SHM-nya pecah, bukan atas nama PT lagi. Seperti itu. Dan yang ketiga yang pasti izin mendirikan bangunan atau IMB. Ketika kita mau beli rumah, kebanyakan orang beli rumah itu kan belum bangun, IMB-nya seperti apa. Jangan sampai di tengah jalan ternyata IMB-nya nggak ada dan harus di stop. Sedangkan kita sudah nyicil ke bank. Nah ini juga harus bisa dibilang diperhatikan lah ya, gitu. Oke, thank you Der. Pastinya Sama-sama, hari ini kita semua mendapatkan insight yang powerful ya. Dan buat kamu ya yang saat ini lagi mikir-mikir nih punya duit mau diapain, saya pikir obrolan kita ini akan membuka sebuah pikiran baru dan strategi baru in this economy. Hopefully kok. Thank you Der. Sama-sama kok. Kiranya cerita hari ini bisa memberi arti tersendiri. Sampai ketemu lagi di Rumah Koto.